Mungkin masih banyak di antara kita, umat Islam, yang belum menyadari hal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para sobat majelis zikir, insan kamil yang dirahmati Allah dimanapun berada. Pada kali ini kita akan coba mengulas pembahasan materi, yaitu getaran kolbu saat mengingat Allah. Seperti pada firman Allah di dalam surat Al-Anfal, Innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, bergetarlah hatinya, kolbunya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, bertambah kuat imannya, di samping iman yang sudah ada. Dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Para sobat majelis zikir, insan kamil yang dirahmati Allah, keadaan orang yang dapat merasakan getaran kolbu seperti yang diterangkan pada ayat di atas adalah orang-orang yang telah ditanamkan ilmu pengetahuan tentang pengenalan kepada Allah itu ke dalam kolbu mereka. Siapa yang bisa melakukan menanamkan ilmu pengenalan kepada Allah ini ke dalam kolbu? Itu harus dilakukan oleh seorang pembimbing ruhani atau mursyid, walia mursida pada jalan salah satu thariqah mu'tabarah yang diikutinya. Getaran kolbu ini sebenarnya menunjukkan mesranya hubungan antara hamba dan Tuhannya. Dikarenakan setiap terasa getaran kolbunya, di saat itu pula terjadi hubungan hamba dengan Tuhannya. Seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Dan ketika kamu ingat kepadaku, kata Allah, niscaya aku pun ingat kepadamu. Dan bersyukurlah hanya kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmat-nikmat dariku. Demikian diterangkan Allah. Dan untuk rahasia berhubungan kepadanya ini, namun mungkin masih banyak di antara kita, umat Islam, yang belum menyadari hal ini, dikarenakan ketidaktahuan tentang pentingnya ilmu ini di dalam beragama Islam. Mereka yang saat ini hanya mengerjakan semua ibadah dalam agama Islam, namun tidak pernah mengerti, apalagi merasakan getaran kolbu ini, dikarenakan mereka sendiri tidak mengetahui apa itu kolbu, di mana itu letak kalbu, dan bagaimana sebenarnya rahasia kolbu ini. Kolbu atau hati menurut Al-Quran dan agama ini berbeda dengan hati yang dimaksud dalam ilmu kedokteran,
Kalau hati menurut ilmu kedokteran itu adalah lever bagi manusia, sedangkan kolbu ini adalah segumpal daging yang ada di dalam dada manusia. Melalui kolbu inilah kita dapat berhubungan kepada Allah. Makanya begitu penting kita mengetahui ilmu tentang hati ini. Para sobat Majelis Zikir Insan Kamil yang dirahmati Allah dimanapun berada. Semoga para sobat Majelis Zikir Insan Kamil yang belum mengetahui rahasia ini tergerak hatinya untuk mencari dan mempelajari tentang ilmu yang sangat berharga ini sebagai kesempurnaan untuk setiap ibadah yang akan kita lakukan dan sebagai bekal kita untuk kembali kepada Allah di akhirat nanti. Sesungguhnya Allah itu teramat dekat dengan kita. Namun dekatnya dengan kita itu tidak bersentuhan, tapi jauhnya juga tidak berjarak. Itulah kedekatan Tuhan dengan kita. Bahkan dikatakan, difirmankan Allah di dalam Al-Quran, bahkan Allah itu lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Namun, manusia seringkali merasa jauh, dikarenakan tidak mau mempelajari tentang ilmu ketuhanan ini sendiri. Dan dari situlah sebenarnya, merekalah yang menghijab, merekalah yang membuat dinding antara dirinya dengan Tuhan itu, dan menjauhi Tuhan itu sendiri, bahkan tidak memperdulikan Sang Maha Pencipta yang begitu dekat dengannya. Getaran hati ini sebenarnya begitu sensitif untuk merasakan kehadiran Tuhan di dalam diri manusia. Setiap manusia dianugerahi kepekaan untuk mendeteksi kebesaran Tuhan. Dengan adanya mata, maka sebagian diciptakannya bisa dilihat dengan jelas. Apakah itu sesama manusia, hewan, tumbuhan, benda-benda mati, benda angkasa, dan yang lain sebagainya. Adanya telinga memungkinkan kita, setiap manusia, dapat mendengar ayat-ayat Tuhan dalam kitab suci atau di alam semesta, seperti suara burung, suara debur ombak di pantai, dan sebagainya. Begitu pula adanya organ lain yang menyebabkan getaran hati untuk memahami Sang Maha Pencipta bisa lebih mudah. Eksploitasi dan eksplorasi tentang pencarian Tuhan ini bisa lebih leluasa, apalagi dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti saat ini. Sudah semestinya berujung pada kemudahan dan peningkatan kesadaran akan kemahabesaran Tuhan itu. Kemudahan dalam perjalanan menuju Tuhan dan untuk sampai kepada Tuhan itu sendiri. Namun bagi mereka yang telah mendapatkan tentang pembukaan ilmu rahasia kolbu ini, mereka pasti telah mengerti sesungguhnya getaran demi getaran kolbu yang dirasakannya menunjukkan kerinduannya kepada Tuhan. Semakin dalam zauqiyah yang terasa, semakin mereka merasakan kenikmatan yang tak terhingga dari Allah. Rasa ketuhanan, atau yang dikatakan zauqiyah, ini adalah janji dari Tuhannya kepada hambanya yang ingin mendekatkan diri kepadanya. Para sobat Majelis Zikir Insan Kamil yang dirahmati Allah dimanapun berada, semoga kajian ini menambah gairah kita untuk terus mendalami Islam ini secara kafah, secara lahir dan batin, secara ilmu syariat dan ilmu hakikat. Dan semoga Allah memberi pula kemudahan bagi kita semua dalam menggapai ridhonya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.